untuk memulai kegiatan hari ini, jangan lupa berdoa. sedang Ngopi. ngopi masih. Info ngopi. 2,000 years later. Oh, Mas. Ini kegiatan people seru ya. Wah, istimewa. Wis apa ya? Mungkin awake dhewe ya mungkin kelamaan ya. Selama pandemi ini. Selama pandemi suwe lah ndak interaksi ambil Om Joko kan. Nah, begitu ini itu. Mungkin ya dari sisi perusahaan ya, dari company ngono enak kan. Ada yang mengendalikan. Dan seorang HRD kan biasa wis kredibilitasnya wis jelas lah. Tapi ini gua acara keluarga ya, mulai arek ini sampai bapak-bapak itu. Ya kini daru basicnya ketua rombongan ya. Latar belakangnya apa? Apakah dia memang orang biasa berorganisasi atau biasa handle rombongan juga ngerti. Jadi awal ini ya kini kan katanya safety talk tuh. Ya safety talk. Standar lah. Kita sampaikan aturan mainnya sesuai. Soalnya senjata pinball kan tak songolas. Nah kita menyarankan selain senjata songolas, lokasinya kan cuma sebatas ini kan. Jumlah peserta 40 ya? Iya. Ini pinginnya mereka nyaman, asik lah wes. Dong mereka itu tujuannya jauh-jauh, tujuannya kan juga fun. Maka kita berusaha untuk memberi sesuatu yang nyaman lah, yang semaksimal mungkin. Ternyata setelah kita nyampaikan rule war game-nya, aturan mainnya ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dengan medan yang sempit, ini kan pinginnya nyaman, tak sarankan sesuai dengan senjata cuma 19. Lek 7 lawan 7 kan cuma 14, berarti kan ada spare senjata. Jadi begitu ada trouble, tidak usah diperbaiki, langsung diganti, ya ta? Biasanya kan awak dhewe kan ngomong. Nah, berhubung berapa senjata 19? Oh iya berarti 9 lawan 10. Dikuapen wis, Dimaksimalkan. Terus kita sampaikan biasanya yang tertembak 3 kali atau headshot itu dikeluarkan, kita anggap mati. Mereka tidak mau. Terus peluru habis biasanya kita keluarkan, mereka juga tidak mau. Mereka mintanya durasi waktu, jadi 30 menit habis tidak habis ya itu tetap sampai waktu habis baru boleh keluar. Nah permasalahannya kan begitu mereka keluar bareng, otomatis senjata kan ngeceknya kan bareng. Nah kelemahannya apa? Sing peluru habis otomatis kan kayak dulinan di jero. Wong wedake wedi ketembak, ya kan? Ya gas. Akhirnya permasalahannya di CO, ya kan? Karena apa? Begitu CO habis kan kita harus ngisi 19 senjata itu kan CO nih. Nah itu kan butuh waktu juga. Nah ternyata mereka komplain katanya senjatanya nggak ready. Lah kan repot tak? Mereka sudah kita sarankan nyaman, naik itu, musuh itu, mereka bisa bergerak leluasa, ya movingnya enak. Kalau songo musuh 10, posisinya sempit, ya menang macam itu. Itu di akhir sesi, ya ada evaluasi lah dari ketua rombongan. Dia mengatakan kalau senjata kita nggak ready dan lain-lain. Tapi intinya hasilnya yang jangan rego. Soalnya waktu tengah-tengah kegiatan saya kan loading untuk pergantian CO kan. Gimana ini Mas? Alatnya kok
rusak semua. Ya akhirnya kan saya cangkok. Jumlah senjata 19, yang rusak 1. Kecuali yang rusak itu 18, yang ready 1. Berarti rusak semua. Kalau semua itu lebih dari 50%, Pak. Mohon maaf, bukannya kita apa. Oh gitu ya. Ya kan lucu apa? Ya kan generalisasi yang rusak cuma 1. Ya, itu pun bukan rusak sebetulnya. Bukan rusak. Bahasanya ya. Dan waktu itu ternyata waktu dicek, ternyata untuk peserta lupa membuka kunci Keran. kunci, ya keran sama kunci terakhir. Kan terus jadi kene iki ndak dikasih kesempatan seperti biasanya kan, langsung dihandle panitia. Udah tak pikir deh wis biasa main, ternyata hampir 80% itu belum pernah gitu loh. Harusnya kan awalnya kalau memang ada skenario seperti itu kan mereka mendengarkan dulu alur kita. Nah, tinggal di Mas, kayak pola modif lah. Ya, kita pola seperti ini, Mas. Saran. Satu memang kendala kita waktu datangnya peserta. Itu Nah, terlambat. yang terakhir komplain. Pak cepet Pak, ini sudah gelap. Bayangno kan, peserta 40. Peserta 40. Jaluk main 2 kali. Jadi menang musuh menang, kalah musuh kalah. Kan berarti ada 4 sesi kan. Ya. 4 sesi mereka datang itu setengah 4. Durung loading senjatai, durung pergantian iki, durung memperbaiki membersihkan gogel dan lain-lain kan perlu dibersihkan juga. Cepet Pak, jadi mari ini ya bisa. Jadi sesi terakhir enggak katok pokoknya nembak. Khawatir aku ketembak. Nah, aku kan sing paling nonjol gawe megapun kan, kuatok putih waduh sasaran iki kan. Sikat. Kan ini sing krungu. Juri Juri ajar ya. Lumayan diajar tuh. Mulai cepok. Belum Pak RT gue tobat mau sembahyang, ampun. Jangan kerenyang. Berdarah, Mas. Enggak peku. Ya sakit ya dari evaluasi itu kan kita bisa ngambil kesimpulan. Ya sebetulnya maksud mereka itu tadi. Artinya kenapa ada aturan sampai waktu habis? Harapannya itu mereka bijak menggunakan senjatanya. Jadi waktu 30 menit itu dibagi, jadi dia bijak menggunakan peluru seefisien mungkin. Itu bagi yang sudah terlatih. Lelek sih kayak main Brutal. ya, katanya meminit. Ya apa katanya meminit peluru. Awal aja sudah enggak enak, Pak. Dalam artian enggak enak ya, enggak standar lah. Jadi jaring untuk mengamankan penonton itu enggak mau, suruh ngelepas kan lucu. Nah ternyata apa? Yang nggak ikut main pingin nonton Pak. Kalau kita nonton di mana? Ya akhirnya kan tetap kita masang jaring Ben. Akhirnya jaring tetap dipasang. Nah akhirnya kejadian Din ya. Iya. Anak sing ketembak apa kalimatnya yang keluar? Oh ternyata Pesan tiga, lumayan berbahaya. pesan kali. Oke, nggih. Kali. Niki tiga, nggih. Ya, kalau kansal. Wes loro udah mbak aku. Ya sampun Pak. Tapi iku lontong. Tak apa. Sing iku lontong. Kita sama sih. Saya. Oh, bisa main telu, Mas. Enggak. Seperti itu. Akhirnya kalimat yang muncul apa Din? Waduh. Iya. Untung kalau jaringnya. Pak, kendaraannya tolong dipindah. Nanti kena nanti. Minimal meskipun enggak pecah, itu kan ada bekas. Nah, enggak apa-apa, Mas. Piro kuatnya senjata itu ternyata ya bener. Besok. Retak. Catnya. Iya, bukan Bulan. kocokan. Kaca. Iya. Akhirnya minggir. Ya kan gini. Iya, jadi memang harusnya belajar seperti itu, kejadian baru diinggirkan. Iya Pak. Terakhir, jret, ada penonton mungkin ya, yang sesepuhnya mungkin bilang, Mas senjatanya kok loyo.
Oke, ini level 3 Bu. Kalau level 1 ya kulit mengelupas. Cuma level 3 pun itu ada jarak. Maksudnya itu jarak aman. Nah, sudah disampaikan ending waktu sudah mengembalikan alat, ternyata peserta itu ada yang kena kakinya. Bentol parah, mau berdarah. Si sesepuh saya panggil, Bu, tolong dilihat Bu. Ini masih kurang kenceng. Bahaya juga Mas, seperti itulah. Akhirnya kan materi yang sering kita sampaikan kan terbukti. Ini memang permainan, cuma efeknya nggak main-main. Kalau kena mata gimana? Alhamdulillah selama ini saya belum kena. Alhamdulillah belum ya. Iya belum kena. Tapi saya sama Mas Barul sudah Sudah gitu. Jahit no sirah ping piro ae ya. Ngantar ke rumah sakit mata Undaan. Ya karena kesalahan dari klien sendiri. Ya Kan pimpinan mengakui. Ya, Iya Mas, kalau dari instruktur saya tidak menyalahkan, itu kesalahan anggota kita. ya. Kenapa ketika pertempuran dia buka gobelnya tanpa izin, tanpa kalau dengan Kita izin sampaikan kalau ada trouble minimal dia ngangkat tangan seperti ini. angkat tangan atau senjata diangkat dulu. Atau barangkali tidak, kalau memang benar-benar urgent kita sudah berikan cara atau tekniknya. Iya, kan. Merunduk. Merunduk atau cari lokasi yang aman yang terlindung. Ya, merunduk. Tapi merunduk. Lepas dulu, mau bersihkan, mau merunduk. Panggil lagi. sebetulnya Seperti kalau itu. waktunya panjang kemarin kan ada evaluasi. Nah, Kalau selesai loh, waktu selesai kan ada evaluasi karena harus peserta yoyoan kemalaman. Ya siap pemainnya Pak. Dan di situ yang fatalnya mereka kan minta klaim. Pak senjatanya kan banyak yang rusak. Kita mau minta potongan harga. Sebentar dulu Pak. Senjata kita 3 yang rusak Pak. Itu pun bukan murni karena kecelakaan. Karena perlakuan dari si pemain. Peluru yang sudah jatuh kan sudah disampaikan Pak. Peluru yang sudah jatuh ke tanah jangan dipakai lagi karena di situ memungkinkan ada kotoran yang masuk. Pecah di dalam jadinya. Pecah di dalam. Nah, pecah di dalam kan akhirnya menghambat deklarasi. Kan? Iya, di situ. Ini sing gangsa. Oke. Akhirnya Dalam kata namun tane mboten dan akhirnya ya itu tadi. Lah terus itu kan bagian dari servis iya. Cuma kan perjanjiannya itu jangan memasukkan. Ini Pak contohnya. Ini kan ada tanahnya. Nggak mungkin lah untuk kita sendiri kan standar Pak. Untuk perawatan. Memasukkan pelurunya kita juga tahu kan, kita sama tahu jumlahnya berapa, kondisinya gimana senjata kita. Waktu main kok banyak tanah di dalam. Berarti kan ada sesuatu selama perjalanan. Bukan kita minta ganti rugi, bukan. Kan kenapa mari besok-besok lagi kalau main kan dengarkan instruksi dari instrukturnya. Standar yuk kita tidak nutut yang saya terima kasih sudah dipercaya. akhirnya apa yang berlaku ya? Tiru ini almarhum kan orang Guru. brengsek Adalah guru. Dia adalah guru terbaik. sejati. Dan itu terbukti. Biasanya Pak ya, Pak Yayu, pengakuan Pak Yayu untuk membetulkan satu senjata itu 1 hari Pak. Kemarin cuma berapa menit? Diselesaikan dengan cara dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya apa? Ya kan? Itu kan terbukti kan. Wisdomnya Pak Yosi yang mengatakan orang brengsek, situasi brengsek adalah guru sejati. Terbukti di situ. Pak Yayu sih biasanya butuh waktu, luang, butuh mood. Nah, akhirnya dituntut kan, dituntut untuk kerja cepat kan. Ya dengan begitu akhirnya ada pembelajaran yang kita dapatkan bahwa situasi itu membuat orang memaksa orang untuk mengeksplor kapasitasnya, ya kan? Dan sebetulnya kan bisa kan ini ya. iya, dan kebetulan materi itu sudah kita sampaikan kemarin, ya kan? Di tayangan sebelumnya. Dan kemarin terjadi. Cuman Itu prakteknya. Itu prakteknya. cuman kan kadang itu hanya sebuah wisdom, Wisdom. hanya slogan, ya kan? Nah, kadang kita lupa
bahwa kita sering hampir tiap hari lah dihadapkan hal-hal seperti itu, situasi brengsek. Dalam artian tanda kutip ya, bukan situasinya ya brengsek, itu bahasa umum ya. Situasi brengsek sebetulnya kalau situasi itu tidak ada yang brengsek, tapi Menyikapinya. bahasa umum kan situasi brengsek, orang brengsek. Akhirnya sing biasa sing aku dorong mood mengenai senjata. Mau tidak mau kemarin harus, ya kan? Berarti di situ kalau kita melihat dari jualan itu, ya cuman kita dapat jualan. Tapi tatkala kita mengerti apa di balik peristiwa-peristiwa yang kita lakukan tiap hari, kita alami, ini banyak hal yang kita pelajari. Gitu. Tergantung kapasitas dan kemampuan kita menyikapi. Akhirnya muncul kata-kata ikro. Bacalah, bukan membaca. Ya, baca situasi, baca apa, ya memang kadang kita itu berteriak-teriak tentang slogan. Contohnya di outbound dewi lah ya. Di outbound dewi apa sih kita sampaikan ke peserta? Harus empati, ya kan? Harus respect, ya kan? Tapi kenyataannya tidak jarang loh. Apa yang kita sampaikan ke peserta itu ada yang kelewat. Contohnya tim dewi lah, kadang ya oleh tempat lali, tempat kilaf itu. Kan saling menyalahkan, enggak kudu ngene. Sehingga kita lupa dengan siapa kita. Ya kan? Itu kadang-kadang memang gitu, kita saling menyalahkan. Padahal harusnya yang dipermasalahkan adalah solusinya. Solusi, sudah kita cari solusi. Tapi dinamikanya ya seperti itulah. Dan untuk hari ini solusinya adalah rujak sego. Iya. Sebetulnya kita kupas lagi Ben ya. Wisdomnya Pak Yosi itu adalah tiap hari kita ketemu Ben. Ya kan? Semua itu tidak terlepas bagaimana kita menyikapi situasi, bagaimana kita membaca situasi. Terus orang berkeluh kesah. Jadi sing keluh kesah adalah sampah. Orang yang sering berkeluh kesah itu adalah kita ibaratkan jadi teman. Yes. Berputar di sekitaran situ terus. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang punya dan mampu menyikapi hal-hal seperti itu. Dan bahkan kemarin itu tidak ada kesempatan untuk berkeluh kesah. Ya apa kali berkeluh kesah? Waduh ribet Tidak ada dewe ya. jeda. Makanya tak telepon, ini Mas Jimmy Probolinggo. Semoga saya kondisi Mas. Luwe Mas. Ambek dikai enak Mas. Ini Mas. Oke, mantap ini Mas. Kriuke Mas. Nah, kriuke nasi goreng kriuke Bapak Atin. Akhirnya kan tutek kan mikir, oh ya wong tuaku koyo ngene. Nggak ngerti aku. Akhirnya kan flashback. Lah dan itu kan aku melakukan demi orang yang ada di rumah.